Mengapa Prabowo jadi rebutan Amerika Serikat Cina? Amerika Serikat memberikan visa ke Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Ini hal mengejutkan setelah 20 tahun Prabowo di blacklist. Pentagon melalui Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper bahkan mengundang Prabowo ke negeri Paman Sam. Rencananya Prabowo akan bertolak ke Amerika Serikat 15 Oktober. Namun sepertinya ada alasan khusus mengapa ini terjadi. Mengutip sejumlah pengamat yang dilansir dari South China Morning Post, itu terjadi karena Amerika Serikat tak mau Republik Indonesia terlalu dekat dengan China. Apalagi kini kedua negara tengah berebut pengaruh, terutama soal Laut Cina Selatan. Peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technology University Alek Arifianto mengatakan, menyeimbangkan pengaruh Cina penting bagi Amerika Serikat untuk memastikan Indonesia tidak terlalu jauh ke pihak Cina. Katanya dikutip dari SCMP Sabtu 10 Oktober 2020. Apalagi Cina telah secara signifikan meningkatkan investasi militer dan ekonominya, terutama infrastruktur dan pertambangan, di Indonesia sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo menjabat pada tahun 2014. Belum lagi pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dipandang kurang terlibat dengan Indonesia dan negara Asia, beda dengan pemerintahan Obama. Pertemuan ini akan menjadi kesempatan bagi Washington untuk menunjukkan bahwa mereka masih tertarik dengan sekutu Asia Tenggara, meskipun lebih bersifat bilateral daripada multilateral, katanya. Kenyataan lain juga diungkapkan Arifianto. Ini ujarnya terkait modernisasi militer Republik Indonesia. TNI Angkatan Darat sedang menjalani program modernisasi militer skala besar untuk menggantikan infrastruktur pertahanan yang sudah tua, termasuk pesawat, kapal, tank, serta teknologi persenjataan, katanya. Dalam beberapa bulan terakhir, Prabowo telah menyatakan minatnya untuk memperoleh 15 Eurovictor tipe Hun aircraft bekas dari Austria, F-16 Viper dari Amerika Serikat, dan jet tempur Rafale Prancis. Juli lalu Rusia mengatakan kesepakatan untuk menjual 11 jet tempur Sukhoi Su-35 ke Indonesia senilai 1,14 miliar US dollar masih berjalan. Sementara masih dikutip dari SCMP, pengamat dari National War College di Washington, Zakhari Abuza, menyebut selain pemberian visa adalah kemenangan Prabowo dari Amerika Serikat. Ia berujar jelas Amerika Serikat membebaskan sanksi demi hubungan bilateral. Indonesia sebenarnya mengatakan non-blok dan tak ingin berkonflik dengan Amerika Serikat Cina. Namun, kata dia Indonesia memang lebih berat ke Cina karena Beijing menggerakkan ekonomi Indonesia dan membantu dalam penanganan COVID. Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan media Amerika Serikat The Politico, Amerika Serikat telah memutuskan memberi visa pada Prabowo sebagai syarat masuk ke negeri Paman Sam. Hal ini juga dibenarkan juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak. Ini terkait undangan Pentagon yakni dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper 15 hingga 19 Oktober nanti. Undangan ini untuk melanjutkan pembicaraan detail terkait kerjasama bilateral bidang pertanahan. Katanya dalam sarap pers yang diterima CNBC Indonesia. Kita beralih ke Taiwan.
Kondisi Taiwan dan Cina tengah siaga satu. Hal ini karena Cina terus mencoba menginvasi Taiwan, sementara Taiwan kewalahan. Melihat hal ini, ada kabar datang dari Parlemen Amerika Serikat mengenai keberlanjutan dukungannya pada Taiwan. Dilaporkan Gedung Putih memberi dukungan Taiwan untuk melawan Cina dan Xi Jinping termasuk dalam perang bila benar terjadi. Hal ini disampaikan secara terang-terangan, bahkan Amerika Serikat mengirimkan 3 persenjataan canggih ahli pabrikan negara Paman Sam. Pemberian senjata-senjata canggih tersebut disetujui dalam kongres yang dilakukan oleh Parlemen Amerika Serikat. Langkah keberpihakan Amerika Serikat pada Taipei itu dilakukan menjelang pemilihan presiden pada 3 November mendatang. Kenekatan Amerika Serikat ikut campur dalam urusan perselisihan Taiwan dengan Cina ini pun dinilai akan menimbulkan masalah baru. Bahkan Cina akan secara terang-terangan memusuhi negara Paman Sam dalam beberapa waktu ke depan. Sebab Cina kini memang tengah berupaya untuk mencengkeram kembali wilayah Taiwan yang disebut mereka sebagai provinsi yang bandel. Tak hanya itu saja, Cina telah mendeklarasikan akan sekuat tenaga merebut kembali wilayah Taiwan yang bersikeras untuk memisahkan diri. Xi Jinping pun mengungkapkan tak masalah menggunakan kekerasan atau paksaan melalui jalur perang untuk bisa menguasai Taipei. Melansir dari Reuters Senin 12 Oktober 2020, selain 3 senjata canggih yang sedang dalam proses persetujuan dari pemerintah untuk dikirim ke Taiwan, Amerika Serikat sendiri pada bulan September lalu telah berupaya untuk bertahan mengirimkan sebanyak 7 senjata utamanya menuju Taipei. Mendengar upaya Donald Trump memusuhi mereka termasuk dalam urusan konflik dengan Taiwan, Kedutaan Besar Cina pun angkat bicara. Bahkan pemerintah Cina mendesak Washington dalam sebuah pernyataan resmi melalui email untuk menjual persenjataan mereka ke Taiwan. Jangan sampai itu akan sangat merugikan hubungan Cina, Amerika Serikat dan perdamaian dan stabilitas lintas selat, ujar otoritas Cina. Cina secara konsisten dan tegas menentang penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan, serta memiliki tekad yang kuat dalam menegakkan kedaulatan dan keamanannya. Diketahui bahwasan ini Amerika Serikat sedang berusaha mempersiapkan 3 senjata canggih yang akan segera mereka kirim ke Taiwan. 3 senjata canggih tersebut berupa peluncuran roket berbasis truk yang dibuat oleh Lockheed Martin Corp. Senjata ini juga disebut sebagai sistem roket artileri mobilitas tinggi. Senjata kedua adalah rudal udara ke darat jarak jauh yang dibuat oleh Boeing CO yang disebut sebagai SLAMER, serta pod sensor eksternal untuk jet F-16 milik Taiwan yang memungkinkan transmisi citra dan data real-time dari pesawat kembali ke stasiun yang berada di darat. Namun juga berhembus kabar mengenai penjualan sistem senjata lain termasuk drone udara yang besar dan canggih, rudal anti kapal Harpoon berbasis darat dan ranjau bawah air untuk mencegah pasukan amfibi. Tetapi beberapa senjata canggih tersebut masih dalam pembahasan yang belum mencapai Capitol Hill. Sebagai masalah kebijakan, Amerika Serikat tidak mengkonfirmasi atau mengomentari penjualan atau transfer pertahanan yang diusulkan sampai mereka secara resmi diberitahukan. Investasi besar-besaran Taiwan dalam bidang pertahanan militer ini disebut pakar sekaligus penasehat keamanan Amerika Serikat, Robert O'Brien, sebagai sebuah hal yang cukup tepat. Sebab Cina memang diketahui memiliki kekuatan militer yang cukup besar dan akan dengan mudah merebut Taiwan bila serangan militer dilancarkan. O'Brien mengatakan, Taiwan perlu berinvestasi dalam kemampuan termasuk lebih banyak rudal jelajah pertahanan pesisir, ranjau laut, kapal serang cepat, artileri bergerak, dan aset pengawasan canggih.